Bismillahirrahmanirrahim. Babul haji. Bab yang membahas tentang haji dan umroh. Haji tidak perlu dipelajari kecuali apabila ingin berangkat haji. Jadi belajarnya alat tarohi, bertempo boleh. Beda dengan wudu, taharah, istinja, itu wajib kita macun tak boleh jauh. Pelajari secepatnya. Tapi kalau haji zakat, ya, ketika sudah mampu untuk berangkat haji, maka boleh atau wajib mempelajari ibadah haji. Makanya sekarang dikatakan manasik haji. Apa manasik itu? Biar kenal, biar tahu masyairil haram. Dan ada tiga ilmu, kalau tidak praktik tidak bisa. Tiga ilmu dalam syariat kita, mau tak praktik tak bisa. Materi, wah, sebanyak mungkin tak masuk dah. Kau tu praktik. Satu, zakat. Zakat hitung ketika mengeluarkan, bingung dekik mana yang dikatakan miskin, mana yang dikatakan fakir, harus tahu. Satu, zakat. Kedua, tajhizul mayyit, memandikan jenazah. Boleh ke anak soronga ini. Ketika nanti di sana bingung. Apa bermaaf ya. Makanya harus melihat. Ketiga, haji. Papentere sudah. Papentere. Bahkan pernah kejadian kepada Imam Al-Baijuri. Bani Bajai Baijuri lambak bani. Pada Imam Baijuri alim wali. Beliau ngarang sebelum berangkat haji. Tebel, kitab tebel, dujilid, dan ini sampai sekarang jadi rujukan ulama. Sudah ngebusuki, sudah khatam semua, dibaca kitabnya di mana-mana, berangkat haji. Ya berangkat haji, nangale ketika masuk ke Mekah, nangale Ka'bah. Langsung. Arah sahabatna ta'zim, pas geder nangis. Nangis pas bersih mata bedet mutawif nak kanak gini. Tahu. Ya Syekh. Ayo ya terah. Mana sa'i? Ini kan baru-baru Ka'bah, mana tawaf, mana sa'i. Ngocak saya Baijuri. Kan tak tahu kau siapa? Siapa antum? Baijuri. Sahibul Hasyah, seorang Hasyah Baijuri. Oh iya, sudah mau tanda tak apa-apa. Sudah. Jinglah anak-anak ini Abu Syuki Pakun merasa azamah keagungan Ka'bah kila. Ada kok kutu apa jangan tahiyatul masjid pojang. Allahu Akbar. Tak saya beri. Tahulah pojangnya dia. Tahiyatul masjid ketika di Ka'bah itu tawaf. Pura enggak. Iya. Makanya abang nanti bisa nulis. Oh iya, paham. Ada Baijuri. Kemudian haji adalah hukumnya wajib dan itu alat tarahi. Makanya disebutkan manistata'a ilaihi sabila. Haji ada dapat syarat apa? Kalau mampu zahir dan mampu secara batin. Mampu zahir keuangan. Mampu secara batin itu ketika punya bekal, punya nafkah untuk disisakan, atau mungkin perjalanan yang aman, semuanya adalah aman atau mampu secara batin. Kemudian sekilo. Langsung mulai. Saya sebentar. Takbiratus syadidah. Sudah? Al-hajju. Haji. Haji secara bahasa adalah al-qasdu, bermaksud. Ya. Dan ini rukun kelima. Wa ammal hajju, adapun rukun kelima, fahuwa khamisu arkanil Islam, maka dia adalah kelima daripada rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Pertama syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji. Semua wajib dikerjakan kecuali yang pertama. Apa? Syahadat. Kalau dia lahir dari
orang tua yang muslim, maka syahadat tidak dibutuhkan. Kita bukan seperti orang kafir yang wajib dibaptis, yang seperti disaksikan beberapa orang, nggak boleh. Kecuali jika lahir dari orang tua yang tidak muslim. Bagaimana? Wajib syahadat. Ya. Kalau kita nggak wajib, maka yang wajib kepada kita 4. Sholat, zakat, puasa, haji. Sekarang haji. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Maka haji tadi itu fardun, fardu wajib. Maknanya fardu itu wajib. Ala kulli muslimin, kepada setiap orang yang Islam. Mukallafin, yang akil baligh. Misalkan ada orang haji belum akil, belum balik, masih kecil, bawa ibunya, bawa ayahnya, gimana? Hajinya sah, tapi dia tidak gugur kewajibannya. Hajinya sah, tapi nanti ketika dia sudah balik, wajib haji lagi. Ya, wajib haji lagi. Hurrin, hur maknanya merdeka, bukan budak. Wa kadzal umratu, begitu juga umrah, fardun, hukumnya wajib. Fil umuri marrotan, di dalam seumur hidup itu wajibnya 1 kali. Haji maknanya bermaksud secara syariat, bermaksud kepada Baitullah linnusuk, bermaksud kepada Baitullahil Haram, di Masjidil Haram tadi itu, linnusuk, untuk ibadah. Itu definisi haji. Kapan diwajibkan? Diwajibkan haji pada tahun 6 Hijriah. Pada tahun 6 Hijriah. Dan fadilahnya sangat banyak. Di antaranya mukaffiratun lima bainahunna. Haji itu bisa menghapus dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ya, nanti akan kita bahas. Ada namanya haji kiron, ada haji tamattu. Ini kan sama-sama. Bedanya haji sama umroh cuma satu. Apa? Wukuf Arafah. Kamu haji ya kamu umroh bisa. Boleh. Itu namanya kiron, dibarengkan. Nanti kalau tamattu, haji dulu, selesai haji, ihram lagi di mikot, baru umroh. Nanti kalau haji yang bareng, kena dam, kena denda. Kalau yang 2, nanti kita bahas. Namanya haji. Kemudian, termasuk daripada kemuliaan haji, man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang berangkat haji ke Baitullahil Haram, falam yarfuth, tidak ngomong kotor, walam yafsuk, tidak berbuat fasik, maka pulang ke Indonesia seperti bayi yang dilahirkan dari ibunya. Maknanya bersih daripada dosa. Paham? Ditulis apa yang dikatakan haji mabrur. Apa yang dikatakan haji mabrur? Disebutkan wal hajjul mabrur la yukhalituhu ithmun min hini ihramihi ila hini tahallulihi. Haji yang tidak bermaksiat ketika ihram sampai tahallul. Ya, haji yang tidak bercampur ibadahnya dengan maksiat ketika ihram dari mikot sampai tahallul. Tahallul itu menghalalkan diri, tidak lagi pakai pakaian ihram. Tulis saja sampai tahallul. Nah, kita lihat bagaimana umrohnya Nabi Muhammad SAW. Nabi umroh itu 4 kali umroh. Ya, pertama umroh Hudaybiyah, berangkat Nabi dari Madinah, Hudaybiyah, bawa sekitar 600 pasukan. Ketika sampai ke Mekah dilarang, tak boleh masuk. Kenapa? Tak boleh masuk, kamu akan menyerang, bukan mau umroh. Kata Nabi, "Nah, saya mau umroh." Tak boleh masuk. Ditulislah perjanjian Hudaybiyah. Tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Kalau ada orang Mekah ke Madinah dikembalikan. Kalau orang Madinah mau ke Mekah silahkan. Terus beberapa perjanjian ditaruh di Ka'bah. Plak. Nggak lama, tidak boleh melakukan peperangan 10 tahun. Nggak lama, orang kafir bunuh orang muslim duluan. Marah Nabi. Ghadaba Rasulullah. Marah Nabi. Diam. Ketua orang kafir waktu itu Abu Sufyan bin Harb, abahnya Muawiyah, datang minta maaf ke Nabi untuk memperbaharui perjanjian tadi itu. Setelah itu datang kepada Sayyidina Abu Bakar,
ngelobi, coba bilang sama Nabi diperbaharui perjanjian. Oh, enggak berani ya. Nabi kalau sudah marah, lam yakum ahadun li ghadabih, tidak ada yang bisa meredam. Coba ke Sayyidina Umar, boh tambah yamuk. Bana salah ntar kok. Saya berangan-angan kita duel berdua. Itu Sayyidina Umar. Datang ke Sayyidina Ali tegas, ente salah. Anak buah kamu salah. Kamu bilang saya yang memberi perjanjian kamu, 10 tahun tidak ada perperangan, kamu yang bunuh duluan. Orang muslim dibunuh 20 orang waktu itu. Akhirnya berangkat sendiri. Abu Sufyan. Gali Rasulullah. Saya minta maaf, anak buah nyerang anak buahnya orang muslimin, kemudian sampai meninggal 20. Intinya kami minta maaf. Dan saya utusan orang-orang Mekah. Bagaimana kalau perjanjian diperbaharui? Maka Nabi hanya mengatakan begini, apa ada yang salah dengan perjanjian? Terus diam. Sudah, maknanya tidak bisa ini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bilang, ente mending masuk Islam. Kalau ente masuk Islam aman. Kata Abu Sufyan, kalau Islam memang dari dalam hati, saya pengen masuk Islam. Cuman umat di belakang ini bahaya. Katanya, ente masuk Islam, dan masuk Islam besok perang, Fathu Makkah besok. Karena ente nyalai aturan. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam saat itu. Abu Sufyan itu badalnya Abu Jahal. Abu Jahal meninggal, mati, itu badalnya Abu Sufyan. Selesai, ketika masuk Islam, kembali ke orang-orang Mekah, marah orang Mekah. Pada ketua, kembali bahkan beriman kepada Nabi. Lah, setelah itu, gagal umrohnya Nabi, maka ada namanya umrotul qadha, qadha umroh yang kemarin, persis setahun setelahnya. Kemudian terakhir Nabi umroh ketika perang Hunain. Ya, perang Hunain, Nabi umroh, terakhir umroh bersama hajinya, atau dikatakan haji qiron. Lah, kalau Nabi berangkat haji hanya satu kali yang dikenal haji wada, haji perpisahan. Jadi ada Kanjeng Nabi, kapan haji Nabi? Kapan Nabi haji? Berapa kali? Satu kali, awal dan akhir. Diwajibkan di tahun ke-6. 6, 7, 8, 9, 10, 11 wafat. Tahun 10. Tahun 10 Nabi, kalau tidak salah tahun 10 Nabi haji. Di situ ketika haji wada dihadiri tidak kurang dari 124.000 Nabi. Sahabat. 124.000 sahabat, dan Nabi pidato sudah memberikan isyarat tahun depan tidak akan berdiri lagi di sini. Sudah bilang ini hari adalah hari yang mulia. Kayaumikum hada, itu di situ Nabi mengingatkan Allah fin nisa. Saya titipkan perempuan kepada kalian, kalian halalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Itu haji wada itu. Itu nasihatnya luar biasa. Dan ini kemuliaan kalian belum tentu dapat tahun depan. Karena aku belum tentu tahun depan berdiri di sini. Orang yang peka, dari banyaknya 124.000 sahabat, yang peka hanya satu orang, Sayyidina Abu Bakar. Yang lain, paling enggak, yang mungkin tahun depan ketemu lagi. Maka nangis. Karena idroknya. Ada berkaitan dengan haji dan umroh. Bisyartil istita'ah. Ada namanya istita'ah. Kemampuan. Ya, sebelum kita bahas kemampuan, tulis hukum haji 5. Hukum orang berangkat haji ada 5. Pertama, berhukum wajib ain atau fardu ain. Apa itu? Ya haji Islam, haji pertama kali. Haji pertama kali ketika mencukupi syarat. Fardu ain. Berarti fardu ain setiap orang wajib. Yang kedua, fardu kifayah. Apa? Haji untuk memuliakan Baitullahil Haram. Kayak sekarang, Pak Haji besok berangkat lagi, haji lagi. Besok berangkat lagi, haji lagi. Itu sunnah, bukan fardu kifayah. Yang ketiga, sunnah.
dikatakan haji sunnah. Bagi siapa? Anak kecil berangkat haji, anak kecil sunnah. Anak kecil kalau berangkat haji hukumnya sunnah. Kalau yang tua masuk fardu kifayah. Atau orang yang mampu berangkat ya dari tempatnya itu lebih dari 2 marhalah ke Mekah. Kayak di Jeddah Mekah. Setiap tahun orang Jeddah haji ke Mekah. Bagaimana hukumnya? Sunnah. Karena dekat. Kayak kita ke Bangkalan, kita ke Surabaya tiap tahun. Keempat, makruh. Kapan haji makruh? Apabila takut binasa di tengah jalan. Seperti orang tidak punya bekal, bondo nekat. Bismillah wes apa cari, loh jangan. Haji kamu makruh, ya. Backpacker, backpacker. Apa itu? Ya, bentuk tas hitam. Oh. Haji Bandung. Yang kelima, haram. Tapi sah. Haram tapi sah. Tapi tidak disebut haram. Haji perempuan tanpa mahram. Makanya kadang bayar mahram. Hajinya perempuan tanpa mahram atau haji tanpa izin suaminya. Bayangkan, haji kan wajib. Ketika tanpa izin tidak bisa. Bisyartil istita'ah, dengan syarat mampu. Apa itu mampu? Lihat di kitab wahia ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban. Memiliki ayyamlika, dia memiliki ma yahtaju ilaihi, apapun yang dibutuhkan kepadanya fi safarihi, di dalam perjalanannya, ilal haji, menuju haji, dhahaban wa iyaban, berangkat pulangnya, pulang perginya. Pulang ada, berangkatnya juga ada. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu, dan punya nafkah untuk diberikan kepada orang yang dia tanggung ila ruju'ihi, sampai dia kembali. Tulis syarat kemampuan berangkat haji. Ada 6. Dikatakan orang itu mampu. Nomor 1. Sebentar. Ada hadisnya itu, saya cari. Nomor 1. Amnut thoriq, jalan aman. Perjalanan aman, tidak ada kutok torik, begal, perampok, aman jalan. Berarti dia sudah mampu untuk berangkat haji. Kedua, imkanus sair, perjalanan ada memungkinkan perjalanan ke sana. Aman tapi tidak mungkin. Tidak ada kendaraan ke sana. Imkanus sair, memungkinkan perjalanan ke sana, Baitullahil Haram. Hatta berbulan-bulan kayak dulu pakai kapal. Kalau tidak memungkinkan jangan. Nggak wajib, itu nggak mampu berarti. Yang ketiga, adanya bekal air. Air. Wujudul ma', punya bekal air, wazat, dan bekal yang lainnya.
di tempat-tempat yang dibutuhkan. Seperti di tempat Arab itu kan panas. Butuh apa? Butuh air. Yang lainnya apa? Bekal yang lainnya, uang, makanan. Berapa? Sekarang nomor 4. Ya. Ayusbita 'alal markub bila dhararin syadidin. Kuat mengendarai sampai ke tujuan. Kalau di tengah jalan pas komat, jangan. Apa dia? Bahasanya apa? Kuat mengendarai kendaraan sampai ke tujuan. Nomor berapa? 5. Adanya kendaraan yang yaliku bihir rahilah, yang mampu dikendarai. Adanya kendaraan yang bisa dikendarai. Pesawat kah, kapal kah, atau mobil, atau mungkin kuda kalau dekat di situ. Ya, baru yang kelima adalah memiliki nafkah, mulai dari ditinggal sampai pulang. Memiliki nafkah dari ditinggal sampai pulang. Sudah? Baru kembali ke kitab. Wa a'malul haji salasatu asya. Amalan haji ada 3. Arkanun rukun, wa wajibatun kewajiban, wa sunanun dan sunnah. Tulis definisinya masing-masing. Arkanun rukun. Rukun haji adalah amalan haji yang wajib dilakukan. Kalau tidak, hajinya tidak sah. Dan tidak bisa ditambal dengan denda. Amalan haji yang wajib dikerjakan dan tidak bisa ditambal dengan denda. Sudah? Tulis yang pertama. Rukun haji adalah ihram. Nanti akan kita bahas satu-satu itu. Ihram dari mana? Pakaiannya bagaimana? Ihram. Kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Keempat, sa'i. Kelima, memotong atau memangkas rambut. Menggundul atau memangkas rambut. Boleh. Digundul boleh, afdal digundul nanti. Keenam, berurutan. Sekarang yang kedua, kewajiban haji. Ya, kita tidak terlalu masuk ke sini ya, karena masih belum haji. Kewajiban haji. Apa definisinya? Amalan haji yang masih bisa digantikan dengan denda. Amalan haji yang masih bisa digantikan dengan denda dan berdosa apabila meninggalkannya sengaja. Dan berdosa apabila meninggalkannya sengaja. Jadi beda fardu, beda wajib. Loh, fardu kan wajib, Habib. Iya, bab haji beda. Nah, ini dipakai sama Abu Hanifah. Ya. Salat wajib enggak? Salat wajib enggak? Fardu apa wajib? Kalau Syafi'i sama, fardu ya wajib. Abu Hanifah enggak. Salat itu fardu, khusyuknya wajib. Iya, salat itu fardu,
Tapi khusyuknya wajib. Kalau tidak khusyuk kurang anunya. Nggak sah dia, harus diulangi. Syafi'i. Yang ketiga, apa saja wajib haji? Kewajiban-kewajiban haji. Satu, ihram dari mikot. Kalau udah pakai mikot, tahu-tahu ihram dari pesawat, ya sudah tinggal bayar denda. Saya mau ihram dari Indomaret, ya tak apa-apa, tapi bayar denda. Kan misalkan begitu. Ya, ada tempatnya. Kalau ihramnya fardu, rukun, dari mikotnya itu yang wajib. Dua, mabit di Musdalifah. Ketiga, melempar jumrah Aqobah. Keempat, melempar jumrah di 3 hari tasyrik. Sughra, wusta, kubra. 11, 12, 13. 5, mabit di Mina. Keenam, tawaf wada, selesai. Terakhir, wasunanun, sunnah. Apa sunnah? Yang tidak berkaitan dengan fardu, yang tidak berkaitan dengan rukun, tidak berkaitan dengan wajib. Ditinggal pun tidak wajib denda. Karena sunnah. Ya. Ada pertanyaan sebelum melangkah ke yang lainnya? Kalau bab seperti ini kena denda atau apa mending tanya karena ruwet. Ya. Kayak misalkan ana kemarin ihram, ana kemarin tidak mabit di Mina. Ya apa? Kena denda. Dendanya itu macam-macam. Ada denda takhir, boleh milih. Ada denda tartib, tidak bisa ini baru ini. Tidak bisa ini baru ini. Lah, sekedar pengetahuan apa? Intermezzo apa iklan? Contoh, saya mau mencontohkan denda. Denda yang dikatakan kafaratul yamin, dendanya sumpah. Beda orang yang sumpah billahi tapi recek. Itu dendanya tartib baru takhir. Pertama urutan dulu, tidak bisa baru milih. Ya. Pertama apa? Tartib urutan dulu, kemudian baru milih. Pertama, orang kafaratul yamin itu memberi makan 10 orang fakir miskin. Tidak bisa turun selanjutnya. Ngasih baju 10. Tidak bisa, baru boleh memilih puasa 3 hari. Nanti denda begitu. Tartib dulu baru takhir. Ada pertanyaan? Itu haji mabrur. Seperti yang dikatakan tadi, kalau haji mabrur tidak melaksanakan maksiat dari ihram sampai tahallul. Itu seperti tadi baru lahir lagi. Apakah nanti itu misalkan sudah di waktu pemeriksaan dosa itu Hisab. Apakah itu dia sudah tidak ada dosa-dosa yang dulu karena sudah seperti anak baru lahir? Nah, ada ayat innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji. Janji Allah ini. Kamu berangkat haji, pulang seperti bayi baru lahir. Janjinya Allah. Ketika nanti dihisab, apakah betul itu janji? Betul. Kalaupun ada dosa, mungkin setelah haji dia berdosa lagi. Tapi yang sebelum haji dihapus semuanya. Karena Allah tidak mungkin menyalahi janji.
Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Pertanyaan Habib, banyak orang berangkat haji Masya Allah ketika di haji sampai sini berubah kayak artis ini. Oh, tidak mabrur. Belum tentu. Karena kategori mabrur hanya di situ. Ketika ihram sampai tahallul. Sisanya siapa yang bisa jamin? Tak bisa. Dan banyak begitu. Pengen dapat titel haji sampai ke Indonesia, la sholat wala zakat. Kumat. Kan kita bilang, percuma hajinya. Tidak ada percuma haji. Tidak ada percuma haji. Itu amal setelah haji. Tapi kategori mabrur itu ketika mulai ihram sampai tahallul. Itu durasi paling mulai tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 hari cuman amalan haji itu. Bumi abid Habib. Yang lain ziarah Ma'la, ziarah Sayyidah Khadijah, mungkin ke Madinah, ziarah Baqi. Banyak ma'athir, ada ziarah Uhud, ziarah Badar, ziarah Taif, banyak tempat-tempat di situ. Atau mungkin dia umroh lagi. Sehari bisa umroh 5 kali, saya penting kuat. Iya. Ustaz Khairuddin tahu ya? Itu baru datang. Ke sebelah nah. Gagal alhamdulillah, capek Habib, 1 jam umroh. Selesai, mau rebahan 2 menit paling ditelepon. Ustadz, sampean Ustadz berangkat umroh barusan tidak ngecak-ngecak, saya pas makan. Terus saya mau umroh sudah siap di mikot. Jadi berangkat lagi. Selesai, plek istirahat. Telepon, Habib Hashim meninggal, Banyuwangi. Ya apa? Umroh sekarang sekalian. Berangkat lagi. Sehari kor kuat. Umroh itu apa? Mikot, habis itu tawaf, sa'i, tahallul mare. Umroh boleh. Sekarang saya mau ngumrohkan mbak saya yang wafat, mbak lake. Nanti mbak bini, boleh itu. Terberangkat umrah lagi ya. Terberangkat lagi. Kuat. Ya. Dengan peraturan yang sekarang ini antrian 30 tahun. Dengan umur 40 itu dengan adanya dana itu misalkan keberangkatan uang yang seperti tadi disebutkan itu yang harus didahulukan itu haji atau umroh? Dua-duanya sama wajib. Kalau saya memilih haji. Kenapa? Andai gak nutut dengan umur kita, tapi niat kita sudah haji. Nanti dibangkitkan sudah melaksanakan haji. Beda kalau enggak. Tadi bisa sekali. Niatkan dulu. Untuk urusan Allah Ta'ala nanti manggil tahun berapa? Belakangan. Kita kan secara hukum manusia 30 tahun. Bisa jadi nanti berubah. Cek manusia. Ada lagi? Arkanu khamsatun. Rukun haji ada 5. Sudah kita bahas ya. Al-ihram. Pertama ihram. Apa ihram itu? Niyatud dukhul fil haji awil umrah. Ya niat masuk melaksanakan haji atau umrah. Itu sudah ihram. Apa ini? Rukun. Kalau berangkat dari mikot, nyaman apa? Kewajiban haji. Wa yustahabbu sunnah ayyakula ma'adzalika. Kau mengucapkan bersamaan kau pakai pakaian ihram, nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi bisa dipakai salah satunya. Nawaitul hajja atau nawaitul umrata. Enggak boleh nawaitul hajja awil. Kalau wau boleh nawaitul hajja wal umrata. Wala yasihul ihramu bil haji. Tidak sah ihram tadi itu dengan haji illa fi ashhurihi, kecuali bulan haji. Apa bulan haji? Wahiyya Syawal, Dzulqa'dah wa Ashr Dzulhijjah. Mulai Syawal sudah ihram boleh. Tapi siapa sih kuat? Ayo. Ihram tak boleh apa-apa loh. Tak oleh apa lombon sebini, tak oleh wewangian, tak oleh nyokor, tidak boleh. Dia mau nanti kuat. Sabun nanti wali. Tapi tak kira. Mulai Syawal, Dzulqa'dah, berarti 2 bulan 10 hari. Wa akhiruha, terakhir kapan?
tulu'u fajri lailatin nahri. Akhir bulan haji adalah terbitnya matahari di hari raya Idul Adha. Wabakil arkan, dan sisanya rukun apa? Al-wukuf bi Arafah. Sudah selesai semuanya ini. Wukuf di Arafah, tawaf. Tawaf apanya mana? Tawaf ifadah, karena wajib. Dikit beda tawaf wada, tawaf perpisahan. Terakhir. Mau pulang ke Indonesia itu. Itu nangis-nangisnya itu. Ya, nangis-nangisnya. Bisa jadi balik, bisa jadi cekak. Bisa jadi banyak orang ketika tawaf wada, ya Rob, ini bukan perpisahan, tapi saya akan kembali lagi. Kembali insya Allah. Atau ya Rob, saya tidak mau balik. Saya mau ke Madinah. Ini meninggal di Madinah. Jangan doa sini benih. Tempatnya kubul. Saya nyoba. Saya beri sandal. Masuk orang Australia. Saya pakai 5 tahun. Tidak berkurang 1 senti pun. Kuat. Lagi beban saya umroh. Ketika umroh saya ngocak. Terelang sandal. Ya, gitu. Apa? Ya dari luar negeri kembali ke luar negeri. 2 menit saya bojong elang sandal. Karena saya masa bodoh. Maling ke masjid. Saya nyari. Pikiran saya apa? Kan tidak apa-apa cuma jalan di masjid. Oh iya. Tapi dari masjid ke hotel. Cuy aspal. Oh iya salah saya. Betul. Akhirnya saya ziarah makam Nabi. Pas saya tobat ya Allah, salah caca saya. Pas ketemu subhanallah, saya ada persis sandal saya di situ. Makanya itu maksud saya masuk ke dalam tempat ke sandal. Itu persis di situ. Karena saya orang, Pak, digeser tadi sama yang tukang bersih-bersih. Tak bisa Allah ngatur. Munakan inti terro, nanti dibangkitkan di hari kiamat. Wa thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika nanti dibangkitkan setelah tiupan trompet kedua, maka mayit itu berdiri kemudian melak. Yang pertama kali dilihat wajah para sahabat, minta meninggal di Madinah. Bayangkan, itu dapat syafaat ketika masuk kubur. Makanya sunnah menguburkan jenazah di tempat-tempat yang baik, bukan makam buangan. Untuk apa? Ketika dibangkitkan pertama kali yang dilihat wajah orang-orang soleh, curug porot, ini banyak. Lalu bagaimana kalau meninggal di Madinah? Dan orang, saya perhatikan, orang kalau pengen meninggal di Madinah, Allah pasti akan kabulkan. Pertama Muhammad ini. Dan banyak amsal fal amsal. Terona wula mati Madinah. Masya Allah, bersama Ahlul Bait, ya, bersama para sahabat. Kita meninggal dekat Wali Songo aja sudah Masya Allah. Ini bukan Wali Songo, orang yang pernah memandang Rasulullah. Masya Allah. Kalau itu yang pernah dijelaskan, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, tapi kalau dibandingkan akan berkumpul lagi dengan orang-orang yang baik. Itu golongan nanti. Fa ashabul yamini ma ashabul yamin, kanan-kanan. Fa ashabus shimal ma ashabus shimal, lain. Tapi ketika berdirinya yang saya bahas ini kan lain. Ini dari Curug Porot Jogo sekarang. Ini dari Dio satu. Dalam riwayat nanti ketika sudah mati semua dengan trompet pertama, Allah turunkan hujan. Hujan itu sifatnya seperti air mani. Benih hujan mani lah ya. Hanya menumbuhkan. Karena semuanya meninggal, semuanya hancur kecuali ajbud danab, tulang ekor geni. Itulah yang cikal bakal tubuhnya manusia akan kembali lagi. Dan kembalinya tubuh manusia kalam hil basor, seperti kilatan kedipan. Cukup. Kuasanya Allah saat itu. Dan bayangkan dalam riwayat bukan cuma manusia yang berdiri, tapi tatengkana kapi akan kembali. Si lambuk, si penangicuk, si musuh apa rumbun bini, kapi kalam hil basor. Untuk apa? Ketika nanti di sidang tak bisa lecek lah. Marah berumah. Mucak enggak, belum macam berkelak ketika dibangkitkan begitu. Nah itu semuanya begitu nanti. Ini bab lain, bab masalah kiamat itu. Ini bab masalah haji. Doa. Wasai. Sa'i yang ketiga, wal halak awit taksir, dan memangkas rambut ataupun menggundulnya. Langsung ketika bangkit
hufatan uratan. Demunna Kanjeng Nabi ketika bangkit ada kalampina, tak sandal. Sayyidah Aisyah tanya, tak todus Kanjeng Nabi, oh likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni, sibuk bang saya bang Aisyah, tak mikir lain sudah. Yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, atau abang na buru, atau adik na buru, orang tua na buru, kapi buru. Ya, nah, pertama kali yang diberi pakaian adalah para anbiya, Nabi Ibrahim, Nabi Rasulullah, semua pakai pakaian, yang lain tak ada. Itu acicir sudah. Sampai sahabat tanya, mau nyari panjenengan di rumah dekat Rasulullah. Sampai itu, rumah dekat mu sudah posang di rumah. Kan cuma cari satu orang. Bagaimana banyaknya umat nyari situng orang. Nyari edimah, debunan Rasulullah cari di dekat tempat. Cari kok emizan, unta di emizan kok telaga, unta di mahsyar, teloan. Tak kira elan dari telok dia. Usahare pakai Rasulullah. Orang yang berat ibarat akhleteng. Ayo wahai Rasulullah, ayo urusan saya Pak Mare. Oh dia ngucap kia, kuda Rasulullah gitu loh. Dan semua tergantung dari amal saya sini. Makanya pada hadis, barang siapa yang akan dekat denganku nanti amalnya ini. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah akan bertambah dekat dengan Nabi. Banyak hadisnya kan? Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Engkau bersama orang yang nyantuni anak yatim seperti ini nanti. Kedekatan. Itu ini sekarang kita. Ini sekarang kita nanam sekarang. Lah setelah itu baru Allah Ta'ala ngasih. Waktu itu sudah Nabi sujud. Nabi memuji Allah Ta'ala, belum pernah pujian ini sebagus saat ini, sebelum dan sesudahnya. Belum pernah Allah marah seperti ini sebelum dan sesudahnya. Setelah itu ditanya, angkat kepalamu wahai Muhammad, kau minta apa? Nabi mengatakan ummati. Tang umat baru telekan situ. Itu geser dari mahsyar ke hisab saja sudah luar biasa. Itu daripada mintulil qiyam, daripada berdiri nunggu antri begitu untuk dihisab satu-satu. Satu kasus saja menghabiskan 4 jam di dunia berumah. Berapa kasus kehidupan kita ini? Kan gitu. Berumah. Insya Allah masuk surga tanpa hisab. Yadkhul jannah bi ghairi hisab. Satu-satu. Kata Rasulullah, walaysa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penterjemah. Satu-satu, bang saya bang. Lecer, bermah. Itu mau orang bermah. Benar bang Arya kan? Dalam bang Arya ada. Sampai bodoh orang hisab dalam keadaan dibuka semua aibnya. Lecer dari todus kulit itu meleleh. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan apa? Sekarang aku ampuni engkau. Terus aku enggak. Kenapa ya Rob? Kamu pernah nutupi aib saudaramu 1 kali. Itunya. Pola apa? Rokok, takut etemus. Ya tak boleh saya. Kan gitu. Atau kasus apa ditutup, sekarang saya tutup. Pokoknya janjinya Allah tidak akan menyalahi sudah. Bahas lain sudah cukup haji dan umroh ya. Tak kira paham kia tak mangkat kia kan ya. bahas hari kiamat Pak. Bahkan nanti di hari kiamat ini ajib ini. Nanti di hari kiamat saya sudah bilang tadi malam sama Habib. Ada tempat namanya Ashabul A'raf. Di sorga dan di neraka ada tempat boleh bagi. Ima sorga, ima neraka. Ternyata ada namanya Ashabul A'raf. Siapa Ashabul A'raf? Orang yang timbangannya sama, kebaikan dan kejelekannya sama, ya. Jadi ditaruh di situ ditunggu. Untuk apa? Untuk menunggu keputusan Allah. Masuk mana ini? Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, Ashabul A'raf adalah orang yang amal ibadahnya baik, tapi sama orang tua durhaka. Ahli mun ibadah, tapi yang ditusah apa tuh raja? Tunggu di sini dulu. Dan banyak lagi tafsiran ulama itu. Terus dulu. Nunggu keputusan Allah. Kalau memang suruh masuk surga, masuk surga. Kalau enggak, selesai. Soal? Oke. Bendera itu, cak namun setelah haji, pas bengi berpergian dari Makkah dan Madinah sampai tiba ke kampung Haji,
ada bala nanti untuk orang tersebut gitu. Kalau itu tidak tahu. Cuman kalau dia sangkaan bisa jadi. Sesuatu yang disangka ketika di sana akan terjadi. Makanya perbaiki sangkaan-sangkaan kita ketika belum berangkat. Iya. Dan kemuliaan daripada haji dan umroh banyak sekali, diantaranya orang sholat 2 rakaat seperti orang sholat 1000 rakaat. 3 masjid yang tidak sama dengan yang lain. Masjidil Haram, Aqsa, Nabawi. Selainnya sama. Bontar, Darussalam, pada Gapi. 3 ini yang beda. 3 ini yang beda. Makanya kalau ditanya, apa ya amalan ketika umroh? Ya banyak yang desa. Apa amalan yang sekiranya tidak ada di sini? Kalau di Mekah perbanyak tawaf. Seperti orang sholat 2 rakaat. Sa'i, perbanyak umroh. Soal? Bebas. Kalau masalah arba'in terus pahala arba'in. Masya Allah pahala arba'in itu. Ya, arba'in itu sholat 8 hari, 5 rakaat, 5 waktu berjamaah. Satu kali berjamaah sudah berapa ribu pahala. Makanya kenapa orang kok dikit-dikit umroh untuk nutup yang belakang. Lambat mungkin banyak lupa. Ini nutupnya sekarang karena berlipat ganda. Ya. Berarti itu berlaku juga gitu ya. Jadi beda situng orang yang pernah baca katanya engkau 5 tahun beda di Mekah. Betul. Itu cukup lah betul. Berjamaah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, umroh, haji. Pasti dari Indonesia ada maghrur, tak tahukah kondisi abekna. Benda monsa umpam. Tapi pejeng sikle itu bisa panotop panotop sisa belum mah. Iya, kalau sebelumnya ya pasti bisa. Yang sesudahnya enggak mungkin. Yang sesudahnya itu belum tentu. Kadang beda amalan yang bisa menghapus itu semua. Nah, iya, ada amalan yang mungkin kita tidak merasa ternyata itu menghapus semuanya. Eman. Kalau misalkan begini ya, misalkan Al-Fakir sudah mencukupi syarat untuk berangkat, tapi mundur dengan alasan ada kewajiban setia cuma maklum untuk berangkat untuk langgalan dari apakah kita orang ini masuk ke haram apa gimana? Repot ya, karena itu kewajiban sendiri-sendiri. Kewajiban yang tidak berkaitan dengan padahal nanti apa jeng. Tina mi umi nanti apa jeng tak usah hilu. Tak bisa, dek yang akan ditanyakan sendiri-sendiri. Kecuali nanti besar ini yang kuya sedih malu. Oh lah ngalai kayak umi royit. Masalah kewajiban beda, ente sendiri-sendiri. Mau mangkat umroh, tapi tak daftar haji. Andi kudu sama maaf dong, daftar haji. Apa tuh yang mangkat umroh? Tergantung. Kalau dia punya keinginan, punya hajat banyak punya hajat, mending berangkat umroh dulu. Barangkali minta di umroh sana untuk berangkat haji, boleh. Bukan umroh dulu. Dia punya uang umroh apa haji, bingung dia, umroh dulu nggak apa-apa. Minta di sana di tempat-tempat yang mustajab, pasti mustajab. Apalagi multazam, tempat mustajab. Kalau di multazam ente doa berprasangka, tak kira diijabai, ente tusar aja di situ. Karena pasti diijabai. Terus minta untuk haji, pola, ya. Tapi kalaupun dia ndak wis kalian anak sekalian pengen haji, ya kayak enak, ndak apa-apa. Ketika meninggal sudah dihitung haji. Salah, udah dihitung ya malam itu. Sempat mengucap benih tak sah, tak afdol buat nomor yang ada daftar haji. Nah. Karena perintah nak haji. Sampai banyak itu bang di sini. Lah. Enggak, lain kewajiban. Kita kan sudah disebutkan kewajiban haji dan juga kewajiban umroh. 1 kali seumur hidup.
Khalas? Sudah? Soal? Dia Spektra paling aktif pun kan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahina garuba wa nuwatni hadzal habib a'lanat as-samawati wal arduna wa man fihinna bit-tarhib wa amtarul judil ilahi ala ahli al-wujudi tatij وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفل الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل سوره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك النبي كان سعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا حسيني مرحبا وهدينا نهج سبيل مرحبا كائبه نسعد ونرشد مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشراف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك الفاتحة بالقبول وتمام كل سول أن الله يرزقنا وإياكم علما نافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا وشيخنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.